nazionale, your national motto, Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. University. Visual terakhir tadi memang sangat menyentuh begitu ya. Mungkin bisa dikatakan ini salah satu part yang akan menjadi memori besar di Indonesia antara Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Saudara, selama di Indonesia kalau kita melihat dan juga mendengarkan, menyimak kemarin, Paus Fransiskus ini di mana-mana, entah itu di istana ataukah itu di gereja katedral, di Istiqlal, ini konsisten menggaungkan pesan perdamaian, toleransi dan kerukunan. Nah, saya menjadi berpikir begini, pertanyaannya adalah bisakah pesan toleransi itu kita realisasikan sepenuhnya begitu ya? Kalau bisa, kira-kira apa yang akan jadi tantangannya? Nah, akan saya diskusikan kali ini dengan Romo Simon Lili Cahyadi, Ketua STF Driakara. Romo, Simon, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio SCTV. Terima kasih Mas Reno, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang. Tetap semangat ya wajahnya ya. Terima kasih. Setelah menemani mungkin mengikuti seluruh rangkaian Paus Fransiskus di Indonesia. Dan di saluran Zoom, Romo, kita juga sudah ada narasumber lain, Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Foundation, dan Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional UPH. Selamat sore, Mbak Yeni, Pak Alex. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di tengah-tengah kesibukan yang mungkin dijalani saat ini. Tapi saya mungkin pertama ingin ke Romo Simon terlebih dahulu. Jadi Romo, kalau melihat seluruh rangkaian kunjungan dari Paus Fransiskus di Indonesia, mulai dari tanggal 3 sampai di tanggal 6, pagi tadi kita sudah lihat sudah berangkat ke Papua Nugini ya. Ya. Bagaimana kemudian sudah berjalan on the track, semua yang direncanakan sudah running sesuai dengan yang direncanakan, Romo Simon? Ya, tentu bahwa beliau merencanakan dengan sangat detail ya perjalanan ke Indonesia itu, sehingga menurut saya harus saya katakan ini berjalan lancar dan saya kira kita mesti berterima kasih kepada pemerintah RI yang sudah mengundang dan membuat ini terrealisasi secara bagus ya. Itu disiplin, lalu juga ketertiban, itu semuanya bagus. Terima kasih kepada semua pihak, kepada pemerintah, kepada juga orang Katolik yang sangat tertib kemarin misa di GBK. Terima kasih. Oke, kalau kita dengarkan pada saat ke istana nih, Romo Simon, Presiden Joko Widodo itu kan mengatakan bahwa perjalanan Paus Fransiskus kali ini adalah yang terpanjang selama menjabat sejak tahun 2013 ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, kenapa kira-kira kok mau bela-belain datang ke Asia Pasifik? Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dan yang pertama kali untuk dikunjungi di kawasan Asia Pasifik ini. Ya, saya kira alasannya ada 3 ya. Yang pertama itu yang beliau katakan sendiri di istana. Berterima kasih atas undangan ini. Jadi beliau diundang. Ya, Paus kalau nggak diundang masa tiba-tiba datang ya. Itu yang pertama, dan diundangkan berarti bagaimana dalam level tertentu membuat tuan rumah sedikit repot-repot ya. Tapi pokoknya diundang dia. Yang pertama. Yang kedua, saya kira itu berhubungan dengan apa yang dia sudah studikan tentang Indonesia yang membuat dia kagum. Undangan pasti banyak itu. Ya. Tapi bahwa yang dipilih Indonesia kan pasti undangan banyak. Nah, ini menurut saya kelihatan juga dari gema yang disampaikan oleh Bapak Paus, yaitu respeknya terhadap Pancasila. Jadi dia mempunyai respek terhadap Pancasila sebagai filosofi bangsa yang luar biasa. Itu yang kedua ya. Jadi dia mau lihat sendiri itu bagaimana itu dihayati dalam situasi yang nyata di Indonesia. Jadi magnet sendiri berarti Pancasila itu ya? Betul. Dan yang ketiga itu menurut saya yang juga merupakan concern pribadinya, dan itu ada di hatinya, yaitu relasi dengan Islam. Ini kan sebenarnya
ada kelanjutan juga kalau kita lihat nanti ya dalam deklarasi Istiqlal dengan pernyataan di Abu Dhabi ya, khususnya dalam relasi dengan agama-agama secara nyata konkretnya lewat Islam. Saya yakin di Eropa itu begini ya, Indonesia itu sangat dikenal sebagai suatu bangsa yang plural, tetapi juga Islam di mana pihak mayoritas Islam di situ itu punya cara bergaul, cara menghayati yang berbeda dari di Timur Tengah. Nah ini saya merasa Bapak Paus itu mengalami semuanya itu secara nyata. Dia lihat situasi Indonesia, dia lihat orang Indonesia, dan dia juga bergaul nyata dengan kaum muslimin yang menyambut dia juga dengan keterbukaan hati. Itu saya yakin 3 hal ini menggerakkan dia. Selain tentu saja yang pertama, undangan dari pemerintah. Ya. Tentu itu saya yakin juga pasti seperti yang tadi Romo bilang, pasti ada banyak undangan, tapi why Indonesia yang dipilih, kemudian kita berangkat ke alasan yang nomor 2 dan nomor 3 tadi ya. Betul. Oke, mengapa Indonesia akan dipilih oleh Paus Fransiskus untuk dikunjungi? Di Eropa itu ada catatan bagus dari Basam Tibi, itu dalam tulisan di Jerman. Dia melihat Indonesia sebagai model sivilisasi Islam abad 21. Ini sangat berbeda dari misalnya saja Islam di Timur Tengah dalam melihat perempuan, ya, dalam juga bergaul dengan sesama yang non-Islam. Indonesia sangat maju sehingga dipromosikan sebagai model sivilisasi Islam abad 21. Itu yang dikatakan oleh Bapak Suci ya? Bapak Suci tidak mengatakan itu, tetapi saya yakin bahwa dia mengenal tulisan itu lewat macam-macam sumber. Bahwa Islam di Indonesia sangat moderat. Begitu sih. Oke, jadi datang ke Indonesia ingin secara langsung melihat, tidak hanya sekedar membaca, mau melihat secara langsung realnya begini atau tidak begitu ya? Kalau Monsignor Suharyo mengatakan, Bapak Kardinal mengatakan bahwa dia mau belajar tentang Islam di sini. Belajar itu bukan sekedar teks ya, tapi kontak sana, kontak sini, bertemu sana, bertemu sini, dan itu persis yang dilakukan. Dan itulah kenapa salah satu tempat yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus adalah Masjid Istiqlal. Betul. Beberapa waktu lalu, tanggal 5 ya? Tanggal 5 September ya? 5 pagi kalau nggak salah. Iya, 5 pagi sebelum sorenya di GBK. Oke, saya ingin tanya ke Mbak Yeni Wahid. Jadi kalau Mbak Yeni Wahid sendiri, saya lihat ini Mbak Yeni kemarin juga ada di Masjid Istiqlal nih. Betul, kemarin. Ya. Saya lihat berfoto bersama juga ini sama Paus Fransiskus. Jadi Mbak Yeni sebagai pribadi atau juga sebagai Direktur Wahid Foundation melihat kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia ini memaknainya seperti apa, Mbak Yeni? Pertama bahwa ada 2 poin besar menurut saya ya. Yang pertama tentu adalah bahwa sosok Paus Fransiskus sendiri yang selama ini kita sudah sangat kenal komitmennya terhadap hubungan antar agama, dialog antar agama, lalu kemudian kembali dipraktekkan ketika berada di Indonesia. Kita melihat secara langsung keinginan beliau untuk berdialog dengan para tokoh-tokoh agama dan salah satunya dengan tokoh-tokoh Muslim dan tempatnya di Istiqlal. Nah, saya rasa Paus Fransiskus sendiri juga seperti dikatakan oleh Romo cukup terharu melihat bagaimana masjid dan katedral bisa berdampingan bahkan dihubungkan dengan terowongan gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang disorot oleh beliau dan bahkan menjadi salah satu isu yang beliau katakan dalam pidato beliau, dalam sambutan beliau. Beliau kan mengatakan bahwa terowongan ini memang di bawah tanah. Dan terowongan itu nggak kelihatan, tapi sesungguhnya itu adalah akar ya, seperti akar nggak kelihatan, tapi ini justru harus tumbuh dan masuk ke dalam hati kita, dan di hati kita lah kemudian kita akan melihat bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah umat-umat yang mencari Tuhan, kita semua adalah saudara. Itu kan kalau tidak salah saya tangkap seperti itu apa yang beliau katakan. Jadi beliau melihat, memberikan emphasis, memberikan penekanan salah satunya terhadap terowongan yang menghubungkan antara Istiqlal dan katedral. Bahwa Istiqlal sendiri juga dibangun oleh seorang Kristiani, ini juga disoroti oleh beliau. Nah yang kedua yang saya lihat justru dari sisi masyarakat Muslim Indonesia yang karena saya menjadi bagian dari masyarakat Muslim Indonesia, saya cukup mengerti bagaimana perasaan hati mereka, bagaimana suasana kebatinannya. Dan di sini saya ingin mengapresiasi saudara-saudara saya Muslim Indonesia yang memberikan sambutan yang begitu hangat terhadap Paus Fransiskus. Dan sama hangatnya saya rasa dengan para umat Katolik yang disimbolkan dengan bagaimana Kiai Haji Nasaruddin Umar mencium
kening dari Paus Fransiskus. Nah, jadi kita tidak melihat sama sekali ya ekspresi-ekspresi negatif sama sekali, sedikit sekali, mungkin nggak terlihat di ruang publik. Nah, saya rasa ini juga menunjukkan kebesaran hati, kedewasaan sikap dari umat Muslim di Indonesia sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, dan menunjukkan bahwa keinginan untuk hidup bersama itu sebetulnya adalah keinginan dari mayoritas umat beragama di Indonesia. Okay. Itu yang saya soroti, dua hal itu, Mas. Baik, Mbak Yeni, kemarin kan saya tidak ada di Masjid Istiqlal ya pada saat Paus Fransiskus bersama dengan Kiai Haji Nasruddin Umar bertemu di sana. Boleh diceritakan juga Mbak Yeni, bagaimana ambience vibes-nya ketika kedua tokoh ini berada hadir di situ? Bahkan saya lihat di sana lewat siaran streaming itu tidak hanya Islam dan Katolik saja, tapi ada tokoh lintas agama di situ, Mbak Yeni. Vibes ambience-nya bagaimana? Bisa diceritakan, Mbak Yeni? Semua tokoh-tokoh lintas agama, ya tokoh-tokoh utamanya di Indonesia hadir semua, juga banyak pejabat-pejabat publik, banyak tokoh-tokoh lainnya, ada kardinal yang dari Filipina, lalu juga para bishop dari banyak negara juga hadir mendampingi Paus. Nah, tentu tokoh-tokoh Islam diwakili oleh NU Muhammadiyah juga ada wakilnya semua. Kami juga keluarga Gus Dur juga hadir semua. Ibu saya juga Paus menyapa beliau gitu. Jadi luar biasa sekali kehangatannya, dan ada suasana sangat mungkin kekeluargaan sekali yang kita rasakan. Bahkan para janitor atau para cleaning service ya itu juga ikut bersukacita yang di Masjid Istiqlal. Karena setelah itu pada minta foto bareng-bareng. Nah, ini suasananya luar biasa sekali, seperti tidak ada sekat agama jadi hilang, sekat perbedaan sosial tidak ada, semua sekat melebur jadi satu, dan semua ikut bahagia, ikut menyambut kedatangannya Paus Fransiskus ke Indonesia. Nah, tadi Mbak Yeni juga mengatakan juga ada keluarga dari Gus Dur juga yang hadir di sana. Nah, saya juga teringat Gus Dur ini kan salah satu sebutannya atau yang paling melekat dengan Gus Dur ini kan toleransi. Ada kesamaan di situ kalau saya lihat di sini. Gus Dur dan juga pesan yang dibawa oleh Paus Fransiskus kemarin ketika datang ke Indonesia. Toleransi juga yang dibawa. Nah, ini bagaimana Mbak Yeni mengomentari atau melihat dua hal ini? Sebenarnya bukan cuma toleransi, persamaan antara Gus Dur dan Paus Fransiskus. Pasti yang soal dialog antar agama, toleransi, agama harus menjadi alat untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Itu kan salah satu basic tenets-nya gitu ya, prinsip dasarnya. Yang kedua soal keadilan sosial. Kita melihat bagaimana kita mendengar pidato Paus, salah satunya adalah menyoroti soal keadilan sosial. Bagaimana konflik yang terjadi karena masih ada ketidakadilan di dunia. Ini yang harus salah satu yang harus kita sikapi bersama. Nah, yang ketiga soal lingkungan hidup, terus terang. Karena Paus juga menyinggung soal tambang emas, dan beliau mengatakan walaupun Indonesia punya tambang emas terbesar, sesungguhnya kekayaan yang paling utama yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah keinginan kita semua untuk mau hidup bersama secara harmoni walaupun di tengah-tengah perbedaan yang begitu nyata. Itu menurut Paus adalah tambang yang jauh lebih berharga lagi. Nah, ini kan semua sama sikapnya sama Gus Dur. Ya, jadi agama harus melayani mereka-mereka yang terpinggirkan. Justru para makhluk-makhluk Tuhan itu semua siapapun mereka harus kita lindungi, harus kita ayomi. Nah, ini sama, ini ajaran-ajarannya. Dan dilindungi bukan cuma dalam konteks agama, tapi juga dalam konteks sosial, konteks politik, konteks keadilan pada umumnya, konteks kemanusiaan. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan juga bahas soal ketika memang agama harus berfungsi seperti itu, apa kemudian challenge atau tantangannya nanti yang akan muncul begitu? Karena mungkin masih ada dinamika-dinamika tertentu, tapi kita akan berpindah dulu ke Pak Alex. Jadi Pak Alex, kalau kita tadi menyoroti kedatangan Paus ke Indonesia itu terkait dengan bagaimana dengan toleransi, kemudian juga bagaimana dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan seterusnya. Tapi kalau dari perspektif hubungan internasional, Pak Alex, apa yang bisa Anda baca dari kunjungan Paus kemarin ke Indonesia? Ya, bagi saya yang penting dan saya garis bawahi bahwa di dalam event yang sangat strategis ini, baik Vatikan maupun Indonesia menampilkan diri sebagai aktor-aktor yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan peradaban ya, yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang universal.
Jadi ini satu makna yang sangat signifikan ya bagi Vatikan maupun bagi Indonesia. Sehingga Indonesia ke depannya makin dikenal sebagai negara dari dunia berkembang yang sebetulnya punya kredensial, punya kemampuan untuk memberi kontribusi kepada dunia ya di dalam suatu proses interaksi yang lintas batas agama, lintas batas etnis, lintas batas nationality, ya, ideologi. Nah, ini sangat penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, di sini Vatikan dan Indonesia itu bisa memberikan suatu sinergi. Ya, karena mereka menganut prinsip yang sama, yaitu bagi Indonesia sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kita tafsirkan itu sebagai suatu prinsip kemanusiaan yang universal, dan Paus Fransiskus sangat menghargai itu. Dia sangat setuju dengan sila kedua Pancasila. Jadi ada titik temu nih antara kedua entitas ini ya. Dan itu merupakan suatu modal bagi Indonesia dalam diplomasinya, karena pengakuan dari Vatikan akan kemampuan Indonesia untuk mengelola keragamannya itu adalah satu dalam diplomasi itu kekuatan lunak ya, soft power ya, bahwa Indonesia bisa memberikan kontribusi. Kenapa? Karena di dalam sistem negara modern Mas itu hanya ditekankan kekuatan militer dan utilitarianisme ekonomi. Nah, untuk perdamaian dibutuhkan sesuatu yang melampaui kekuatan militer, melampaui kekuatan material ekonomi. Dan di sini Indonesia bisa berkontribusi, apalagi Vatikan tentunya ya. Dan pertemuan kepala negara Vatikan dan Presiden Indonesia di sini ya menunjukkan bahwa kita bisa berkontribusi secara sinergis ya, baik Indonesia maupun Vatikan. Sehingga kita juga bisa melihat bahwa peristiwa kunjungan Paus ini mengafirmasi satu tradisi di dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu sebagai bridge builder, ya, menjembatani perbedaan-perbedaan yang terjadi, dan perbedaan itu tidak mesti menimbulkan konflik atau apalagi perang ya. Nah, itu Mas yang saya pikir sangat signifikan dari hubungan internasional. Oke, selain itu kemarin juga pada saat di istana saya juga melihat bagaimana ketersinggungan antara atau ada keterkaitan ya ketika Presiden Joko Widodo berbicara soal konflik Timur Tengah, kemudian Paus Fransiskus juga berbicara soal perdamaian, juga tadi Anda singgung Pak Alex. Bagaimana Anda melihat korelasi beberapa variabel ini ya, cukup banyak variabel antara Indonesia, Vatikan, perdamaian dan juga konflik Timur Tengah. 4 variabel ini Anda lihat seperti apa? Saya melihat bahwa baik Vatikan maupun Indonesia sama-sama prihatin tentang situasi yang terjadi di Gaza ya saat ini, karena korban kemanusiaan, penduduk sipil yang tidak berdosa harus menanggung akibat dari satu ambisi militer, ambisi kekuasaan, dan penggunaan kekerasan seperti tiada habisnya. Nah, disinilah kita melihat bahwa Vatikan dan Indonesia menawarkan satu narasi yang mengcounter bahwa segala sesuatunya itu harus diselesaikan dengan pendekatan politik dan keamanan. Nah, kita butuh narasi alternatif, Mas. Nah, narasi alternatif itu ditawarkan melalui kunjungan Paus ini ke Indonesia. Dan Indonesia berada pada posisi yang bisa menjadi mitra bagi Vatikan untuk mengembangkan narasi alternatif ini. Bahwa kekerasan itu hanya melahirkan kekerasan. Ya, dan kekerasan itu tidak mesti menjadi alternatif terbaik atau satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan konflik. Oke, nah untuk Timur Tengah dibutuhkan kekuatan eksternal, saya kira, yang harus memediasi kekuatan di sana. Dan di situ saya lihat Indonesia dan Vatikan bisa mengisi sebagai mediator eksternal ya, yang mempertemukan kekuatan di sana itu supaya kita sama-sama bangun perdamaian, peradaban ya, berdasarkan kemanusiaan yang universal ya, lepas dari semua atribut agama, atribut suku, nationality, ideologi itu ya.
diterima sebagai manusia, itu aja dulu. Nah, ini yang menjadi poin penting di dalam pertemuan variabel yang Anda sebutkan tadi itu. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah berbicara di paruh pertama tadi sudah berbicara makna dan juga makna begitu. Saya ingin sekarang berbicara bagaimana realisasinya. Karena yang paling penting adalah bukan hanya sebatas pesan akan hanya berakhir sebagai suatu pesan. Kalau tidak ada realisasinya, maka tidak akan ada dampak dirasakan. Romo Simon, bagaimana kemudian tadi kita sudah berbincang mendengar dari pendapat Mbak Yeni dan juga Pak Alex terkait dengan pesan perdamaian, toleransi, dan seterusnya yang dibawa oleh Paus yang digaungkan terus-menerus di Indonesia. Akan menjadi seperti apa nanti realisasinya, baik itu di dalam negeri kita ataupun nanti terhadap dunia atau negara lain begitu ya, untuk kita mencoba hadirkan itu semua. Apa tantangan yang akan muncul? Tantangan itu, pertama tentang realisasinya dulu, lalu habis itu tantangannya. Realisasinya, saya kira Paus sudah mengatakan itu juga di dalam waktu di Istiqlal itu. Dan juga waktu dia khotbah dalam misa di GBK itu. Yaitu bahwa dialog terus-menerus harus diadakan. Dan dalam rangka peresmian tunnel itu, terowongan itu, dia kan menyebut dua hal. Ya. Yang pertama, kita jangan berhenti pada yang tadi Mbak Wahid itu sudah mengatakan bahwa yang atas itu kelihatan berbeda. Ya, masjid dengan gereja, yang satu punya sejarah sendiri, punya nama sendiri, peruntukan sendiri dan seterusnya. Itu semua serba berbeda, tetapi pada level yang terdalam itu kerinduan pada Tuhan, kerinduan kegelisahan untuk kemudian mau hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu di bawah, itu bisa bertemu gitu. Jadi menurut saya salah satu realisasi sudah dibuat kalau begitu. Yaitu jembatan itu yang mempunyai makna simbolik dan sangat mendalam yang juga disampaikan oleh beliau pada waktu di Istiqlal. Itu salah satu saja ya. Yang kedua, beliau juga mengatakan terus-menerus dialog. Jangan takut untuk melakukan dialog. Ya. Ini yang terus-menerus diadakan. Terus tantangannya bagaimana? Beliau katakan itu tantangannya, salah satu tantangannya itu ada di dalam sambutan ketika bicara di istana. Saya sebut saja nih, saya kebetulan punya kutipannya di sini. Salinannya. Iya. Ya. Ini verbatim ya saya katakan ya. Kadang-kadang ketegangan-ketegangan dengan unsur kekerasan timbul di dalam negara-negara karena mereka yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka. Bahkan dalam hal-hal yang seharusnya diserahkan kepada otonomi individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkaitan. Jadi salah satu tantangan itu adanya kelompok-kelompok yang memang mau memaksakan visi dan pandangan mereka dengan segala cara, termasuk dengan cara kekerasan. Beliau bicara tentang apa yang disebut ekstremisme dan intoleransi. Jadi ini tantangan yang menurut saya tantangan yang harus dilawan. Bagaimana ini kemudian diperjuangkan, ini menurut saya perjuangan seumur hidup dari semua umat beragama. Ini tidak bisa semudah membalik telapak tangan. Jadi suatu proses artinya yang akan selalu ada tantangan itu? Ya, kita usahakan semakin lama semakin minimal ya. Jadi meminimalisasi terus-menerus. Bagaimana caranya berani dialog. Adapun soal dialog itu dikatakan di dalam Istiqlal ya. Dia mengatakan dialog itu bisa dua pada intinya. Bisa lewat ajaran, bisa lewat kata-kata gitu pakai istilah saya, lewat macam-macam penjelasan, doktrin. Tetapi yang penting bagi dia juga lewat bagaimana persahabatan dijalin dalam realitas harian. Keseharian, daily-nya ya. Lewat persahabatan, lewat kemudian bekerja sama, itu sebenarnya sudah lebih meyakinkan daripada misalnya dialog dengan mengetahui ini bagaimana, mengetahui bagaimana. Itu baru knowledge ya kan. Dan knowledge itu memang bisa membantu, tetapi itu kadang-kadang membuat kita bisa tetap pada perbedaan. Tapi kalau bersahabat sehari-hari, bekerja sama, itu lebih efektif dan lebih mengesankan daripada kemudian saya tahu tentang, dan akan lebih mengena begitu. Akan lebih kena. Saya kira ini suatu yang muncul dari keindonesiaan yang mereka puji itu. Yang Bapak Paus katakan sebagai kekuatan kalian itu adalah Bhinneka Tunggal Ika itu. Bagaimana sehari-hari itu dihayati, bukan dimengerti,
dalam arti teoritis, tetapi sehari-hari dihayati. Tidak hanya kognitif Maka dia katakan jangan takut, terus buat itu. Itu menurut saya memberikan kepada kita encouragement untuk tidak melihat orang lain sebagai ancaman untuk diriku, juga dalam iman, melainkan sebagai kesempatan di mana kita satu sama lain bisa secara wajar lewat kerja, lewat kata-kata, tanpa kemudian juga merasa takut, menjadi terbuka dan bersikap positif terhadap agama orang lain, terhadap pribadi orang lain. Itu menurut saya sesuatu yang sangat realistis. Oke, saya ingin minta tanggapan ke Mbak Yeni. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Romo Simon, Mbak Yeni, terkait dengan apa yang kemudian menjadi tantangan kira-kira untuk merealisasikan apa yang pesan dibawa oleh Paus Fransiskus. Ada dua hal tadinya saya garis bawahi di sini, dan itu ternyata dikatakan juga oleh Paus Fransiskus terkait dengan ekstremisme dan juga intoleransi. Ini adalah dua tantangan. Solusinya kira-kira seperti apa ya, Mbak Yeni? Pertama, harus dibangun dulu kesadaran, Mas. Kesadaran bersama bahwa yang namanya kerukunan antar umat beragama itu bukan opsi. Itu keharusan dan kewajiban. Kenapa? Karena semua umat beragama itu menghadapi tantangan yang sama. Tantangannya apa? Minimal ada 5 tantangan yang dihadapi oleh semua umat beragama. Yang pertama adalah apa? Orang berpaling dari Tuhan. Nah, orang jauh dari agama. Ketika orang jauh dari agama dan berpaling dari Tuhan, yang terjadi adalah kemudian banyak sekali masalah-masalah. Misalnya, yang kedua agama malah dijadikan alat. Alat politik, alat untuk mencari kekuasaan, alat untuk mengumpulkan pengaruh, dan biasanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Sehingga mengakibatkan diskriminasi, intimidasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kemudian ada juga eksploitasi manusia yang kita lihat, dagangan manusia dan lain sebagainya. Ini kan karena sudah sangat tidak menghargai manusia kan, sehingga manusia pun bisa diperdagangkan gitu ya, sudah lupa Tuhan. Nah, berikutnya adalah kapitalisme yang terlalu ekstrim. Kita melihat hedonisme, materialisme, dan ini sesuatu yang saya lihat justru oleh Paus dilawan dengan cara tindakan beliau yang hidup dengan sangat sederhana. Jadi beliau nggak berkata-kata, nggak pakai sermon, tapi justru mempraktekkan gaya hidup yang sederhana. Yang menohok kita semua. Nah, yang terakhir tadi yang dikatakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini mau agamanya apapun, tetap saja persoalannya sama. Kalau sudah banjir, semua juga kena banjir. Kalau kekeringan, pasti semua akan terkena. Artinya hubungan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama harus dilandasi pada kebutuhan untuk mengatasi semua masalah-masalah ini. Kita semua harus bekerja sama mengatasi masalah-masalah dunia, masalah global maupun masalah lokal. Nah, itu hanya bisa diatasi kalau kita rukun, kalau kita semua bekerja bersama-sama. Penting sekali ada yang namanya faith-based movement. Jadi gerakan yang berdasarkan justru kepada ajaran-ajaran agama yang kemudian diekspresikan lewat langkah-langkah nyata di akar rumput, di komunitas, dan di level kebijakan publik. Nah, salah satu solusi tadi yang juga dihadirkan atau yang di-spill begitu ya oleh Romo Simon adalah terkait dengan dialog secara real keseharian antar pribadi begitu, Mbak Yeni. Nah, menjadi permasalahan yang saya lihat di sini, mohon juga mungkin dikoreksi juga kalau ada salah ya. Ketika ada miss satu hal saja, missnya kecil saja, dan itu terjadi satu kali, kemudian ini menjadi label. Oh, bahwa Anda begitu, maka yang lain akan juga begitu. Nah, ini akan menjadi sebuah polemik tersendiri. Mbak Yeni, bagaimana mengatasi hal ini? Saya atau Pak Alex nih? Maaf, yang ditanya saya. Ya, Mbak Yeni. Ya, pertama harus kembali kepada prinsip dasar ketuhanan sendiri, ya, bahwa manusia ini diciptakan atas dasar kasih sayang yang paling utama, ya. Tuhan menciptakan pesan utama ketuhanan itu adalah kasih sayang. Kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama, bukan untuk saling membunuh sesama. Lalu kemudian ketika terjadi eksploitasi agama oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, itu harus dilawan. Maka orang-orang yang moderat, orang-orang yang masih berpikir waras harus berani untuk menyuarakan juga suara kebenaran dan mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada narasi-narasi yang sempit semacam itu. Melawannya bagaimana, Mbak Yeni? Membangun narasi di publik juga. Membangun narasi di publik dengan ajaran agama yang sesungguhnya. Ini kan yang dilakukan oleh Gus Dur. Ini juga yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Ya, membangun narasi, mengembalikan mengambil doktrin-doktrin agama
yang memperlihatkan dengan sangat jelas sekali bagaimana agama itu sesungguhnya adalah pesan kasih sayang. Oke. Rata-rata pasti seperti itu. Tapi kan orang yang memanfaatkan doktrin agama hanya mengambil dalam konteks-konteks tertentu. Misal konteks peperangan, dalilnya diambil, ayatnya diambil, konteksnya memang konteks peperangan. Ya tidak bisa kemudian dalam konteks hidup damai seperti sekarang, kemudian ayat atau dalil itu yang dipakai untuk hidup bersama dalam kemasyarakatan. Padahal dalam konteks kehidupan yang baik dalam sejarah-sejarah agama itu ada banyak sekali sejarah-sejarah di mana ada kebersamaan antar umat beragama yang dipraktekkan secara sangat nyata dan masif. Ya, mulai dari abad keberapa dulu? Mulai dari dari sejak zaman Nabi kalau kami umat Muslim gitu ya. Dan umat Kristiani juga pasti sama sejak zaman Kristus gitu, zaman Yesus Kristus. Oke. Nah, membangun narasi tadi yang kemudian dimasifkan, is it will works, Mbak Yeni? Saya rasa kita sudah melihat bahwa ketika narasi itu terus didengungkan, itu membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Dan tapi tidak bisa hanya narasi, harus dipraktekkan, harus ada simbol-simbolnya, dan harus ada kemauan publik, serta yang paling penting adalah kebijakan publik. Nah, kalau dalam konteks Indonesia misalnya, pemerintah harus jelas, harus tegas kepada semua yang ingin merongrong kerukunan umat beragama di Indonesia. Pemerintah harus tegas untuk memberikan perlakuan yang setara terhadap semua umat, ya, untuk bisa mempraktekkan hidupnya secara damai. Jadi hak-haknya untuk hidup secara aman, untuk bisa beribadah dengan baik, mendapatkan rumah ibadah, itu harus dijamin oleh pemerintah. Nah, baru kalau itu bisa kita lakukan dan didukung juga oleh masyarakat, maka akan tercipta kerukunan umat yang hakiki di Indonesia. Oke, baik. Romo Simon ingin menambahkan atau mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni, karena ada satu hal yang menarik tadi disampaikan oleh Mbak Yeni soal bagaimana jangan sampai agama ini kemudian menjadi alat atau tools begitu sebetulnya kemudian dipolitikan untuk memenuhi dalam tanda kutip syahwat kekuasaan. Ya. Itu pun dikatakan dalam surat waktu di istana, ya, pidatonya di istana. Tetapi saya kira yang paling penting persis yang tadi Mbak Yeni katakan itu, dan itu menjadi tema juga dari perjalanan Bapak Paus ini. Tema dari perjalanan Bapak Paus kan mengapa dia ke tempat kita ini, itu ada 3. Apa itu? Faith, lalu yang kedua itu adalah fraternity, dan yang ketiga itu adalah compassion. Jadi iman, persaudaraan, dan compassion. Iman itu sesuatu yang merupakan kualitas penghayatan pribadi yang penting, tetapi dalam situasi konkret kan itu harus dihayati. Dihayati dalam konteks Indonesia itu lewat fraternity. Menarik bahwa fraternity itu sebenarnya bukan saja soal orang hidup nih, tapi dia memakai nama Fransiskus kan? Itu kan bukan kebetulan. Fransiskus itu dikenal, dia santo abad ke-12, abad ke-13, saya kira sekitar itu ya. Dia seorang santo yang memang dipilih namanya oleh Paus ini dengan kesadaran penuh. Yaitu dalam 3 hal Fransiskus itu sangat terkenal. Pertama, di dalam persaudaraan itu dengan sesama. Yang kedua, juga dengan lingkungan hidup. Sama seperti yang disampaikan kemarin digaungkan ya. Iya betul. Lingkungan. Maka dari itu ini kan dia jalankan konsisten apa yang merupakan spirit nama dari Santo Fransiskus. Dari Fransiskus itu. Jadi soal lingkungan hidup dia misalnya saja menyapa semua makhluk hidup dengan kata saudara. Saudara bulan, saudari bulan pakai, karena bahasa Eropa kan ada maskulin dan feminim ya. Saudara matahari atau apa ya, dan juga saudara burung atau saudara segala macam. Jadi ini persaudaraan dengan semua makhluk hidup, yang kemudian juga bisa berarti solidaritas, bukan saja dengan sesama orang manusia, entah itu Kristen, Katolik atau bukan. Dan yang ketiga itu bagi saya penting itu adalah compassion. Compassion itu adalah bela rasa. Jadi apa yang merupakan duka citamu merupakan duka citaku, sukacitamu sukacitaku. Dan bersama dengan duka cita alam, itu berarti juga duka citaku kena. Ya, ini bagi saya basis yang penting untuk menjadi modal bagi bergaul dengan semua makhluk hidup. Gitu. Itu jadi jiwa dari Fransiskus itu sungguh-sungguh dihayati oleh Paus ini.
Maka namanya bukan nama sembarangan kalau dia memakai nama Fransiskus ya. Itu suatu yang sudah dipikirkan. Ada reason yang dan juga ada diaplikasikan, dikonkretkan itu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Alex. Kalau kita melihat Indonesia ini kan bukan hanya satu-satunya negara ya, Romo Simon, untuk dikunjungi di rangkaian kegiatan Paus Fransiskus pada kesempatan kali ini. Ada negara-negara lain seperti ada Papua Nugini, ini sedang perjalanan atau jangan-jangan sudah sampai ya. Kemudian nanti di beberapa hari berikutnya akan ke Timor Leste, kemudian yang terakhir akan ke Singapura sebelum kembali ke Vatikan. Nah, kalau kita melihat 4 negara ini, Pak Alex, Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura, apa kira-kira yang bisa dibaca dari keempat negara ini dan juga dengan hadirnya Vatikan di situ? Iya, saya melihat Paus ingin menunjukkan bahwa Asia itu penting, gitu ya. Karena di dalam politik internasional, politik global selama ini, yang dominan itu, Mas, adalah perspektif apa yang disebut dengan Eurocentrism. Ya, senantiasa selalu didominasi oleh perspektif Eropa, Barat, Amerika. Nah, di sini Paus menunjukkan bahwa Asia itu penting juga untuk didengar. Dan Indonesia itu adalah salah satu wakil dunia berkembang ya. Kita dulu tuan rumah Asia Afrika. Kita pendiri negara non-blok. Indonesia juga adalah anggota G20. Nah, tentu bersama ketiga negara lain itu adalah wakil dari bagian dunia yang kadang-kadang diabaikan atau dilihat sebelah mata oleh Eropa. Nah, ini tidak boleh terjadi. Mengapa? Karena peradaban dunia itu jangan sampai hanya dikuasai oleh perspektif dari Eropa ya. Karena belum tentu cocok dengan dunia yang lain. Nah, kunjungan Paus ke Asia ini dan terutama ke Indonesia itu menunjukkan bahwa suara dari Asia itu penting untuk didengar, dan kontribusi dari bagian belahan bumi yang ada di bagian kita ini itu penting untuk didengar suaranya, diberi panggung ya, diberikan suatu ruang untuk terlibat di dalam diskursus global tentang peradaban, tentang harkat kemanusiaan ya, potensi-potensi yang ada di belahan bumi yang lain itu. Nah, itu yang mau ditambah, itu juga memberi rasa percaya diri pada bagian belahan bumi kita, termasuk Indonesia ya, bahwa Indonesia dengan kekuatan yang ada dan kemampuannya dan juga praktik yang sudah berlangsung selama ini di dalam kita mengelola keragaman, itu bisa memberikan suatu kontribusi positif bagi perdamaian dunia. Nah, tapi ada yang penting ini, Mas, ya. Kita harus banyak memberi ruang kepada suara-suara alternatif seperti Mbak Yeni ini, ya. Kekuatan-kekuatan yang bisa menjembatani, ya, yang bisa menyuarakan suatu perspektif dengan memahami posisi orang lain. Nah, media saya pikir perannya sangat penting, memberi ruang kepada diskursus atau suara-suara alternatif supaya apa? Supaya peradaban dunia ini jangan didominasi oleh suara-suara yang mewakili kepentingan kekuatan militer, kepentingan adik kuasa, kepentingan kekuatan economic utilitarianism. Nah, itu semuanya itu harus dilawan dengan diskursus yang tadi kita bicarakan ini, suara-suara moderat, suara-suara yang menjembatani lintas budaya, lintas agama, di mana kita memperlakukan manusia sebagai manusia, not more, not less, ya, tidak lebih, tidak kurang, sebagai human being. Nah, itu, Mas, arti pentingnya. Oke, baik. Jadi singkat kata, Asia matters lah ya, Asia juga layak untuk didengar begitu suaranya. Nah, saya ingin, karena juga waktu kita sudah mulai mengerucut ini waktunya, saya ingin tanyakan ke Mbak Yeni, nanti mungkin juga akan terakhir ke Romo Simon. Jadi Mbak Yeni, dengan berbagai contoh, dengan berbagai nilai, dengan berbagai teladan yang dibawa oleh Paus Fransiskus selama ke Indonesia ini, kita banyak sekali melihat di situ dan juga apa yang disampaikan, kesederhanaan juga salah satu yang ditonjolkan. Seberapa optimistis Anda, Mbak Yeni, hal ini bisa betul-betul terimplementasi? Tidak hanya di kalangan masyarakat saja, tapi juga di kalangan pemimpin-pemimpin kita, Mbak Yeni.
Saya rasa kehidupan bermasyarakat itu kan naik turun ya. Pasti ada banyak dinamika-dinamika yang terjadi, akan ada namanya push and pull faktor, faktor-faktor pendorong, faktor-faktor yang mengkondisikan suatu keadaan gitu ya. Dengan segala kondisi yang terjadi, ada krisis global yang mungkin terjadi, ada juga nanti misalnya krisis ekonomi membuat masyarakat jadi terhimpit, sangat mudah untuk dikompor-kompor, diprovokasi. Nah, kondisi itu pasti akan selalu terjadi, dinamika yang ada di masyarakat. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk terus menjaga kewarasan publik, untuk terus menjaga cara berpikir kritis, untuk terus menjaga suara-suara moderat terus bergaung di tengah-tengah masyarakat. Jadi walaupun nanti ada desakan, ada tekanan, ada eksploitasi, ada alat agama dijadikan alat, ada orang-orang yang menggunakan segala macam cara hanya untuk berkuasa, termasuk menggunakan isu-isu yang emosional seperti isu agama, maka kita tetap harus teguh untuk melawan itu semua dengan mengembalikan narasi kepada agama yang memang betul-betul nilai agama yang betul-betul mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Itu nilai-nilai ketuhanan yang sesungguhnya. Oke, baik. Terakhir ke Romo Simon, seberapa optimistis Anda bahwa nilai-nilai itu bisa betul-betul terimplementasikan, terrealisasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara, khususnya di Indonesia, karena baru saja dikunjungi oleh Paus adalah Indonesia. Ya, itu seperti tadi dikatakan oleh Mbak Yeni, tentu saja tantangan itu ada 1001. Bisa dibuat litani ya, bisa dibuat daftar sampai 1001 itu. Tetapi saya mau kembali kepada apa yang Bapak Paus selalu saja tekankan dalam banyak kesempatan. Bahwa kalian itu punya modal filosofis, modal moral, modal konstitusional yang namanya adalah Pancasila. Maka Pancasila itu yang berdasarkan ketuhanan, peri kemanusiaan, yang penting untuk compassion, juga keadilan sosial yang harus diperjuangkan, itu kan menjadi motivasi terus-menerus untuk kita. Dan kalau kita punya motivasi ini kita pegang, saya yakin dan optimis bahwa tantangan-tantangan itu memang ada dan memang besar, baik yang sifatnya nasional maupun global, tetapi kita sebagai bangsa bisa mengatasinya bersama-sama. Itu saya mau berbagi harapan pada Bapak Paus dalam hal ini. Beliau kemudian mengakhiri juga perjalanannya dengan kata perpisahan dari Bapak Kardinal yang dikatakan juga selamat melanjutkan peziarahan. Ya, dia dikatakan mulai sebagai orang yang studi, yang mau belajar, yang mau berziarah, kemudian berakhir juga orang yang melakukan peziarahan. Peziarahan itu orang yang percaya pada kebaikan Tuhan di masa depan dan percaya juga ada harapan. Maka tantangan apapun, kalau kita kemudian mempunyai sauh yang namanya harapan, konkret dalam masalah Indonesia adalah Pancasila yang kita pegang, itu kita bisa menghadapi secara bersama-sama. Itu yang membuat saya lebih optimis. Karena Indonesia punya Pancasila. Tempat lain belum tentu bisa menghadapi tantangannya dengan nyata. Ya. Fundamentalnya saja sudah kuat, seharusnya kita bisa untuk merealisasikan itu semua ya. Ya, fundamentalnya kuat. Fundamentalnya kuat. Romo Simon, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga Mbak Yeni, Pak Alex, terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Kita mungkin jumpa lagi di diskusi lain waktu, lain kesempatan, dan juga mungkin temanya yang berbeda. Terima kasih Mbak Yeni, Pak Alex, dan juga Romo Simon. Dan saudara, itu tadi diskusi kita pada kesempatan kali ini, usai 4 hari kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai teladan yang ditinggalkan oleh Paus. Kini waktunya kita juga sudah punya fundamental yang kuat, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tinggal pertanyaannya adalah, maukah kita untuk melaksanakan itu? Sampai jumpa.